Ya, jadi sekarang kita akan membahas tentang kosmetik halal ya. Betul banget, sebelum tips and trik hijab, kita membahas nih, pemirsa, dari hal yang sekecil mungkin sebaiknya kita berhati-hati ya. Jadi, apalagi untuk kosmetik, ternyata kosmetik ini ada beberapa juga yang mengandung babi. Nah, makanya baru tahu kan, langsung aja deh kita saksikan beritanya berikut ini. Tips-tips memilih kosmetik halal. Pemirsa, kosmetik bukanlah menjadi produk yang asing bagi wanita. Keramahan dan manfaatnya banyak membantu wanita memecahkan masalah kecantikan. Selain itu, saat ini juga banyak merek-merek lokal yang muncul dengan harga terjangkau dan manfaat yang baik bagi kulit. Mulai dari mengatasi problem kulit berjerawat, kulit berkomedo, kering, berminyak, hingga gelap. Semua sudah ada solusinya. Tinggal bagaimana mengaplikasikan dan memilih produk yang paling cocok sesuai jenis kulit. Kosmetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kosmen, yang berarti berhias. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Sekarang, kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan alami, tetapi juga bahan buatan. Akhir-akhir ini banyak beredar kosmetik yang tidak halal, seperti mengandung lemak babi dan mengandung formalin. Sebagai seorang muslimah, salah satu hal penting memilih produk kosmetik adalah mengecek apakah produk tersebut aman dan halal dipakai. Lantas bagaimana caranya memilih kosmetik yang halal dan aman saat dipakai? Berikut penjelasannya untuk Anda. Tips untuk memilih kosmetik adalah melihat label halal. Namun sebagian kosmetik hanya terdapat label halal buatan. Sebagian kaum wanita sangat percaya dengan label halal yang tertera pada bagian kemasan kosmetik tersebut. Pastikan juga adanya label MUI pada kemasannya untuk benar-benar memastikan bahwa kosmetik yang digunakan adalah kosmetik yang halal. Selain itu, biasakan selalu mengecek komposisi bahan yang digunakan. Pastikan bahan produk tidak menggunakan zat yang diambil dari lemak babi, karena terkadang banyak di antara produsen kosmetik menggunakan lemak babi. Istilah bahan kosmetik mengandung babi bisa diganti dengan istilah lain seperti protein untuk menggantikan plasenta. Dalam berbagai jenis kosmetik yang dijual di pasaran, ternyata ada juga bahan yang dilarang oleh BPOM MUI. Bahan tersebut ialah sodium heparin. Karena jenis zat ini berasal dari babi. Lalu, apakah sudah ada badan sertifikasi halal untuk kosmetik? Seperti halnya makanan dan obat, sertifikasi ini dikeluarkan oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan MUI. Namun, tidak semua produk kosmetik yang beredar di Indonesia merasa perlu untuk mendaftarkan sertifikasi ini. Kekhawatiran konsumen mengenai kosmetik masih sebatas bahan-bahan yang berbahaya, seperti merkuri. Merkuri dapat mengancam kesehatan bagi penggunanya. Dalam hal ini, merkuri dapat menyerang kesehatan kulit. Lantas bagaimana caranya kita dapat mengetahui bahwa kosmetik tersebut mengandung merkuri? Menurut ahli kecantikan Lani Hastining Tias, krim kecantikan yang mengandung merkuri umumnya memiliki tekstur yang lengket. Selain itu, warna pada krim kecantikan tersebut juga terlihat mencolok. Warna tersebut umumnya digunakan dari pewarna tekstil, sehingga membuat warna krim menjadi putih seperti mutiara. Lalu, tekstur yang terdapat dalam krim kecantikan ini juga tidak menyatu, bahkan cenderung kasar. Bila didiamkan dalam jangka waktu yang panjang, akan terlihat minyak dari krim tersebut, dan krim tersebut tidak menyatu dengan wajah. Selain itu, kosmetik yang mengandung merkuri dapat berbahaya bagi pemakainya. Di antaranya ialah munculnya flek hitam dan kanker kulit. Perlu diketahui, kandungan merkuri yang terdapat pada kosmetik dapat terserap melalui kulit. Kemudian akan dialirkan melalui darah ke seluruh tubuh dan akhirnya dapat mengendap di dalam ginjal, yang pada akhirnya akan menyebabkan gagal ginjal. Lalu pemirsa, bagaimanakah jika kita menggunakan kosmetik yang berasal dari luar negeri? Dan bagaimana kita mengetahui bahwa kosmetik tersebut legal dan halal? Ya, di luar negeri ada banyak lembaga resmi baik yang independen maupun yang mempublikasikan sertifikasi halal. Misalnya di Malaysia, negeri jiran ini termasuk negara yang sudah mempunyai lembaga sertifikasi sesuai dengan standar di Malaysia dan menjadi salah satu acuan internasional. Sedangkan di Amerika Serikat, salah satu lembaga sertifikasi yang cukup komprehensif adalah Muslim Consumer Group, di mana lembaga ini telah membuat daftar kategori halal, non-halal, dan masbuk atau kosmetik yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Tentunya, konsumen muslim perlu meningkatkan pengetahuan tentang kehalalan bahan produk kosmetik. Kita wajib memperhatikan secara mendetail bahan-bahan yang digunakan dalam kosmetik tersebut. Selain bahan yang digunakan, kita juga perlu mengetahui legalitas dari produk kecantikan tersebut. Pilihlah produk kosmetik yang legal. Hal ini ditunjukkan dengan dicantumkannya nomor pendaftaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Kode pendaftaran untuk produk kosmetik lokal adalah CD, sedangkan untuk produk impor memiliki kode CL. Demikianlah tips-tips memilih kosmetik yang halal. Sebagai seorang wanita muslimah, hendaknya kita merias diri dengan menggunakan kosmetik hanya di depan sang suami saja. Karena berhias untuk selain suaminya adalah termasuk tabaruj. Tabaruj ialah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain. Dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku bertabarut seperti orang jahiliyah yang terdahulu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Selain itu, sesungguhnya kecantikan bukanlah segalanya. Karena kecantikan lahiriah adalah hanya sementara dan kemuliaan hati akan abadi selamanya. Insya Allah. Gitu ya. Aku baru ngerti nih ya. Jadi memang kalau misalnya di sini memang ada tandanya juga kalau misalnya kosmetik itu halal atau enggak. Tapi yang bingung sebenarnya waktu kalau di luar ya. Tapi tadi sudah dijelaskan ya. Iya, makanya kita harus teliti dan teliti. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi. Oleh karena itu tetap di Berita Islami Masa Kini. Ya baik pemirsa, alhamdulillah nggak kerasa waktunya udah mau habis lagi. Tapi hari ini yang sangat berkesan buat saya tadi kisah Nabi Isa. Saya sebagai seorang perempuan tidak bisa membayangkan posisinya Siti Maryam saat itu. Ibunya. Tapi beliau adalah perempuan yang sangat terpilih dari Allah ya. Masya Allah, memang begitu mulia sekali ya Siti Maryam ya. Memang tadi kalau misal ada hadisnya memang ya. Memang di antara ada 4 wanita seperti Fatimah, Asia, terus Khadijah dan salah satunya Maryam. Ini adalah perempuan yang begitu mulia. Masya Allah ya, tadi memang perjuangan begitu luar biasa sekali ya. Nggak terbayangkan kalau beliau bukan seorang yang luar biasa bisa melewati itu semuanya. Fitnahnya begitu luar biasa, tapi tetap bertahan. Itulah keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nah baik pemirsa, besok kita juga masih punya berita-berita menarik. Oleh karena itu saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.